di episode kali ini gua mau udah banyak sih ya drakor yang pakai zombie-zombian gitu, tapi bingung kenapa sih zombie tuh suka banget minum darah ya. Gua harus ngacungin 2 jempol untuk tim artistiknya Happiness. Gigi kuning, mulut bau, susah napasnya berteman, terus mereka pura-pura menikah. Akhirnya jatuh cinta beneran. Ngadepin zombie aja tuh udah bikin jantung pindah ke pankreas. Ini ditambah lagi ada pembunuh berantai. Semudah itu lo ngajakin orang nikah. Lo ngajakin orang nikah kayak ngajakin orang belanja ke Alfamart. Halo Om Tante, cangcingnya babe siapa aja yang lagi nonton video ini. Selamat datang kembali di Coci TV, tempatnya dimana kita akan mereview drakor, film, serial. Pokoknya apa aja yang bisa direview deh. Jadi di episode kali ini gua mau mereview sebuah drakor lagi nih, udah lama ya nih Coci TV udah nggak nge-review drakor lagi. Kita balik lagi deh ke akarnya nih, nge-review drakor lagi. Gua baru saja menemukan sebuah drakor tentang zombie. Udah banyak sih ya drakor yang pakai zombie-zombian gitu, tapi menurut gue yang ini beda nih. Apa bedanya? Gua kali ini mau bahas drakor yang judulnya Happiness. 증상은 아시죠? 환각, 심한 목마름. 심장도 느리게 뛰고 물어 뜯었어요? 고통도 덜 느끼는 것 같고 상처도 빨리 아물고. 아직 감염 증상이 없는 걸 보면 저 좀 중요한 인물 같은데. 근데 그 얘기를 저한테 하시는 이유가 뭡니까? 저희가 같이 수사하기로 했거든요. 언제까지 이렇게 숨어서 일 처리할 겁니까? 일주일입니다. 딱 일주일만 참으면 됩니다. Happiness menceritakan tentang sekelompok penghuni apartemen yang harus bertahan hidup dari virus yang membuat penderitanya berubah jadi zombie yang haus darah manusia. Gue agak bertanya sih ya, gue bingung. Kenapa sih zombie tuh suka banget minum darah ya? Kenapa nggak minum yang lain gitu yang nggak bikin sakitin, nggak nyakitin orang gitu? Misalnya cappuccino cincau atau boba gitu mungkin. Oke, balik lagi ke ceritanya ya. Jadi si penghuni apartemen ini saat apartemen mereka di lockdown, mereka ini harus saling menjaga si penghuninya agar mereka tidak terinfeksi oleh virus zombie ini. Menariknya, Happiness tidak cuman menunjukkan betapa ngerinya si virus zombie ini, tapi juga memperlihatkan karakter manusia di saat mereka tuh dalam kondisi terdesak untuk bertahan hidup. Ada yang egois, ada yang licik, ada yang culas, ya pokoknya menggambarkan kehidupan nyata. Gua harus ngacungin 2 jempol untuk tim artistiknya Happiness. Kenapa? Karena tampilan orang-orang yang terinfeksi zombie ini itu kelihatan murni dari riasan, bukan dari CGI. Visual orang-orang yang terinfeksi zombie ini tuh kelihatan gak maksa gitu, natural banget. Jadi ketika mereka terinfeksi, mata jadi putih, terus badan lemes, mulut bau, bibir pecah-pecah, tenggorokan panas. Itu mah panas dalam ya. Seperti drakor pada umumnya ya, Happiness juga nggak lepas sih dari yang namanya romance. Dalam cerita ini yang jadi sorotan tuh adalah 2 pemeran utamanya nih, Saibom dan Ji-hoon. Jadi 2 tokoh ini awalnya berteman, terus mereka pura-pura menikah. Akhirnya jatuh cinta beneran. Memang sih ada formula klise ala drakor romance, tapi bukan adegan yang bikin geli jijik gimana gitu. Komponen lainnya yang menurut gue bikin Happiness seru adalah kehadiran seorang pembunuh berantai yang nyusup ke apartemen. Ngadepin zombie aja udah bikin jantung pindah ke pankreas. Ini ditambah lagi ada pembunuh berantai. Ada 3 part yang menurut gue cukup aneh kali ya di film Happiness ini. Adegan pertama adalah ketika Ji-hoon datang ke tempat karantina nyamperin Saibom. Baru datang nih si Ji-hoon cukup tiba-tiba ditodong gini pertanyaan sama si Saibom. Ji-hoon, kita nikah yuk.
우리 결혼할까? Men, semudah itu lo ngajakin orang nikah. Lo ngajakin orang nikah kayak ngajakin orang belanja ke Alfamart. Kedua adalah adegan di rooftop. Jadi ada adegan ketika Yi-hoon ditodong pistol sama pembunuh berantai. Orang normal nih ya, orang normal kalau ditodong pistol tuh pasti takut, ampun bang gitu kan ya, takut gitu. Nih enggak coy, si Yi-hoon pas ditodong dia malah berpuisi, bukan puisi sih kayak, lu lihat aja nih adegan ini. 최고야. 내가 이런 데서 만나서 좋아하게 됐거든. 이렇게 맑고 파란 하늘을 끝내주는 날. 마지막도 이런 날에 이런 데서 보내주는 게 딱 좋잖아. Kalau lo ngelakuin itu di dunia nyata, yang ada pala lo udah bolong duluan. Hal ketiga yang menurut gue annoying adalah di episode terakhir. Nggak dijelasin secara detail gimana orang-orang yang terinfeksi virus zombie ini bisa sembuh. Jadi tiba-tiba aja adegannya fast forward 1 tahun kemudian, dan penduduk apartemen itu kayak hidup sejahtera aja tuh, kayak nggak ada apa-apa. Nggak dijelasin gimana nih cara si zombie jadi sembuh. Apakah mereka minum sangobion atau minum jamu temulawak, jamu buyung upik? Kan penonton jadi bingung. Satu tambahan lagi dari gue, adegan yang menurut gue bukan aneh sih, lucu aja gitu. Di episode terakhir juga, jadi ada kondisi ketika si Yi-hoon ini berubah jadi zombie. Terus apa yang terjadi berikutnya? Sebom datang dan si Yi-hoonnya dicipok. 난 네가 어떻든 다 괜찮아. Men, nyipok zombie men, kurang ekstrim apa? Berani nggak lo nyipok zombie? Enggak kan? Oke, sekian dulu review Happiness. Semoga kalian terhibur ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa pencet tombol jempol nungging. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow IG gue. Sampai ketemu di video berikutnya.